Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Tayyib, fi hadhil fursa at-tayyibah nadrus insyaallah at-tarjim au al-lughah al-arabiyah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang tarjim, atau bisa kita bilang dengan pelajaran bahasa Arab gitu ya. Baik, fil liqa'i al-awwal, pada pertemuan yang pertama, nadrus an taqsimil kalimat. Kita akan belajar tentang pembagian kalimat. Wa taba'an hadzal maudu' atau hadzal daras li fasli as-sabi. Pelajaran ini untuk kelas 7 ya. Baik kelas 7A atau B, C atau D. Nah, pembagian kalimat atau dalam bahasa kalimatun, kalimah. Sedangkan jamaknya, pluralnya adalah kalimat ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kata ya. Kata. Jadi kata, pembagian kata dalam bahasa Arab itu al-qaidatul ula, al-kalimatu tanqasimu ila salasati aqsamin, ismin wa fi'lin wa harfin. Kata itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimah isim atau kata isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan, dan seterusnya. Sedangkan kita mau fokus pada kata yang ada di bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab pertama adalah ada kalimah fi'il ya, kalimah isim yang pertama, yang kedua adalah kalimah fi'il, dan yang ketiga adalah kalimah huruf. Silakan kelas 7 bisa sambil membuka ya bukunya agar supaya lebih jelas bahwa materi ini ada di buku kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya, setelah kita faham dan hafal ya ada berapa kalimah dalam bahasa Arab itu, maka kita lanjutkan pada kalimah isim. Apa itu kalimah isim? Kalimah isim adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Jadi kalimah isim itu ada kata, misalkan nasi gitu ya. Nasi, nah itu kan memiliki makna sendiri, makanan itu nasi itu ya. Kemudian roti, kopiah, baju itu adalah kata yang memiliki makna sendiri dan tidak dibarengi dengan keterangan waktu, nggak ada keterangan waktu. Masa kita misalkan kita mau bilang sudah nasi, kan nggak masuk akal. Telah nasi atau sedang nasi. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalimah isim itu memiliki makna sendiri dan tidak butuh dibarengi dengan keterangan waktu. Itu yang pertama. Contohnya apa Ustadz? Contohnya banyak sekali. Setiap benda, setiap nama, baik nama manusia, nama hewan, ataupun nama benda mati, itu masuk ke kalimah isim. Coba di sini kita baca. Isim secara bahasa adalah nama. Ismun, masmuka, siapa namamu? Ya, itu ismi Mundir misalkan. Namaku adalah Mundir. Jadi ismun itu artinya adalah nama. Jadi semua yang punya nama manusia, nama benda, nama hewan, nama tumbuhan, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat isim, dan semua kata sifat juga dinamakan kalimat isim. Jadi misalkan Ustadz bertanya, marah itu kalimat isim apa kalimat fi'il? Ya, jawabannya adalah kalimat isim, karena tadi sifat ya, sifat terus semua yang memiliki nama itu dinamakan kalimat isim. Misalkan helikopter atau kopiah atau sedih, itu masuk kalimat isim apa bukan? Masuk kalimat isim ya, karena di sini rumusnya. Setiap nama manusia, nama benda, nama hewan, dan nama tumbuhan ataupun sifat dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat isim. Sampai di sini paham ya? Baik. Sanastamir ila al-qaidah as-salasa. Kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga. Wa alamatuhu arba'atun.
Dan tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. At-tanwinu wa dukhulul alifi wal lamih wa dukhulu harfil jarri wal majruri. Ya, jadi ada 4 ciri-cirinya. Sama dengan manusia itu laki dan perempuan itu kan ada ciri-cirinya. Kalau laki-laki berkumis, berjenggot, ya. Jadi setiap sesuatu pasti memiliki ciri-ciri yang dengan ciri-ciri itu kita bisa mengenalinya. Nah, saya yakin kalian kenal sama Ustadz Mundir karena Ustadz Mundir punya ciri-ciri. Ustadz Mundir juga kenal kalian karena kalian setiap orang ya itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Sehingga dengan ciri-ciri itu kita bisa mengenalinya. Nah, jadi sama dengan kalimat isim ini juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada 4, ya ada 4. Yang pertama adanya tanwin. Misalkan mundirun, itu kan ada tanwin, domah tanwin. Madrasatun, ada tanwinnya juga, gitu kan, madrasatun. Nah, itu kalimat isim pasti. Karena tandanya sudah ada tuh, ada tanwin. Madrasatan sama. Karena tanwin juga ya. Madrasatin sama. Yang kedua adanya al misalkan al madrasatu, al qolamu, gitu ya. Jadi yang dimasuki al itu semua nama benda, jangan yang selain nama orang. Kalau nama orang nggak boleh pakai al ya. Al mundiruh nggak boleh. Misalkan madrasatun boleh dimasuki al, boleh. Tapi dengan catatan tanwinnya dihilangkan. Jadi kalau madrasatun mau ditambah al, jadi al madrasatuh. Tanwinnya hilang. Kenapa? Al dan tanwin itu bagaikan air dan minyak, selamanya tidak bisa menyatu. Dan di Al-Quran ataupun hadis itu nggak ada al dan tanwin itu menyatu ya. Yang ketiga adanya huruf jar. Adanya huruf jar. Huruf jar ini nanti dijelaskan. Dan yang keempat dimajrurkan atau dijarkan, atau lebih gampangnya berharkat kasroh gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh kalimat nih, kalimat isim. Contoh kalimat isim. 1. Masjidun. Masjidun ini artinya masjid. Masjidun kalimat isim apa bukan? Kalimat isim. Kenapa? Pertama karena dia nama benda ya, nama tempat ya, nama tempat. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya di sini ada tanwin di sini. Nah, jadi bisa melihat secara maknanya kalau nama benda maka itu sudah dipastikan adalah kalimat isim. Atau melihat meskipun nggak tahu maknanya, lihat lafadznya saja, kalau sudah ada tanwinnya itu sudah kalimat isim. Yang kedua madrasatun nih, madrasatun. Nah, ini kalimat isim atau bukan? Kalimat isim. Kenapa? Ada ciri-cirinya Ustadz. Apa cirinya? Tanwin. Selain ciri-cirinya apa? Ya karena artinya sekolah Ustadz. Kalau artinya sekolah kenapa? Karena kalau artinya sekolah itu kalimat isim Ustadz. Kenapa? Karena dia nama. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga al-baitu. Al-baitu ciri-ciri isimnya apa? Ciri-ciri isimnya di sini yang kedua adalah al. Ya, adanya al di sini. Apakah al baitu ada tanwin? Enggak ada. Itu ya. Artinya apa? Rumah. Nah, kalau artinya rumah kalimat isim kan? Kalimat isim. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat minal madrasati. Nah, dari madrasah. Ciri-cirinya kalimat isim dari minal madrasati. Yang mana nih kalimat isimnya? Kalimat isimnya adalah al madrasati. Kenapa? Ada 3 nih ciri-cirinya masuk semua. Yang pertama didahului huruf jar. Jadi min ya. Kita pertama sudah tahu ya, huruf jar ini adalah min. Min karena ketemu sukun jadi minah ya. Yang kedua cirinya ada alnya. Yang ketiga itu majrur atau dijarkan. Secara makna dia madrasah atau sekolah, ini adalah kalimat isim. Yang kelima tahtal maktabih, di atas bangku. Al maktabi ini adalah kalimat isim. Sedangkan tahta bukan ya, bukan kalimat isim ini. Gitu. Baik. Kita kenalan dulu sama huruf jar nih. Jadi Ustadz minta setelah ini kalian hafalkan huruf jar ya. Dihafalkan huruf jar ini. Nanti di pertemuan selanjutnya Ustadz minta menghafal huruf jar untuk kelas 7. Saya contohkan ya cara menghafalnya. Min artinya dari, ila artinya sampai atau ke, an artinya dari atau tentang, ala artinya atas atau di atas, fi artinya di atau di dalam, bi artinya dengan, li artinya karena atau milik, ka artinya seperti,
hatta artinya sampai. Nah, nanti di latihan pertama ya, ini bisa bisa dikerjakan ya. Nanti Ustadz instruksikan di grup. Tentukan kalimat isim pada kiroah atau bacaan di bawah ini dengan garis dan apa tandanya. Jadi misalkan mana nih yang kalimat isim? Misalkan nazartu kalimat isim, digarisi, Pak, dikasih garis gitu ya di bawahnya, terus dikasih keterangan kalimat isim. Nah, latihan kedua, terjemahkan bacaan di latihan 1. Nah, tugas kalian adalah mencari arti kalimat ini ya, atau jumlah ini. Latihan ketiga, berilah 5 kalimat isim dan artinya. Cari di kamus atau di mana, di Google atau dimanapun, kalimat isim dan artinya. Misalkan seperti tadi madrasatun artinya sekolah. Tapi jangan ambil mufradat yang di atas ya. Baik. Taib. Hadza minni hadza adars fi hadzal yaum insyaallah. Ini adalah pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Kalaupun tidak difahami, insyaallah dibaca lagi keterangan Ustadz di buku itu, insyaallah kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, naktafi huna wa nakhtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.